Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Mati kana bate ikhfanya tong diidharkeun ta ayat ayin wa ina ja'ahum ba'suna falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Faqti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi. 'alal 'alamin. 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 'Alal 'alamin.
Anggawian deui di ayat 42 C2 tilu. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Walaqad dan sungguh arsalna kami telah mengutus ila umamin kepada umat-umat yang qablik sebelum kamu fa'akhadnahum lalu kami menyiksa mereka bil ba'sa dengan kesusahan yang datang dari diri sendiri, penyakit ya. Kesengsaraan, susah hidup. Al-ba'sa yang dimaksudnya al-faqru wa dhaik fil 'aish, kesengsaraan, kemiskinan, kesusahan. Wa dharra dan dharra yaitu al-amrad wal asqam wal alam, sakit, penyakit, cedera. La'allahum yatadarra'un agar mereka merunduk yad'un Allah wa yatadarra'una ilaihi wa yakhsha'un agar manusia berdoa kepada Allah tadarru khusyuk. Kalau enggak ada kesusahan, enggak ada sakit, manusia akan lupa. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu mengirim Rasul satu paket dengan bencana. Bahwa Allah mengirim Rasul bukan hanya ayat-ayat qauliyah tapi juga ayat-ayat kauniyah. Ayat qauliyahnya kalau kita Al-Quran, ayat kauniyahnya sakit, susah, itu teh ayat-ayat Allah, peringatan. Sama ayat Quran mengingatkan kita untuk tunduk kepada Allah. Sakit juga mengingatkan kita untuk tunduk kepada Allah. Susah, krisis, musibah. Falaula dan maka mengapa tidak idja'ahum ketika datang kepada mereka ba'suna siksa kami. Ba'sun itu sesuatu yang memedihkan yang datang dari kami. Tadi al-ba'sa. Ini juga sebagai pengajaran kalau kita dapat kesusahan itu hakikatnya dari Allah. Meski tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Jadi nyambung dengan surat An-Nisa yang dulu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
Kalau ada kebaikan itu pasti dari Allah. Tapi kalau ada kejelekan itu pasti dari diri kamu. Maksudnya siksa itu, sakit itu, susah hidup itu karena perbuatan dosa kita, dan kemudian Allah mengirimkan penghapus dosanya. Jadi memang gara-gara kita, tapi Allah yang menghendaki. Dalam ayat lain kata Allah, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya semua perbuatan dosa manusia mau langsung disiksa oleh Allah, mualnya satu, bukan manusia saja, satu hewan pun gak akan tersiksa. Gak akan tersisa. Kan kalau Allah nurunkan siksa, mual pilih-pilih. Kababat semua, nusoleh, hewan, tumbuhan, alam semuanya hancur. Tapi Allah tidak menghendaki setiap perbuatan dosa manusia kemudian diturunkan siksa. Dan memang niatnya juga tidak akan menghabiskan, hanya mengingatkan. Jadi memang hakikatnya itu semuanya turun dari Allah. Jadi kalau motor kita kasenggol ke mobil, tetap yang paling dulu diingatnya adalah Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dek urusan yang mobil mangga. Kalau kemudian nuboga mobilna hare-hare dek ka polisi mangga, ngan biasana lapor ke polisi beak segala-gala gitu. Ya sudah, tawakal. Mau dituntut lebih lanjut mangga silakan, tapi kita tetap ingat ini hakikatnya dari Allah untuk mengingatkan ada kesalahan, untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau ingatnya ke sana, syukur ya kata para ulama. Lamun menang musibah teh lain sedih. Syukur kenapa? Soalnya pilihan. Kita kan semua punya dosa. Nggak mungkin nggak ada yang punya dosa. Mending dihabiskan di dunia, mending ke disiksa di akhirat. Kan pilihannya pasti yang pertama, mending dihabiskan di dunia, lalu nanti di akhirat bersih. Cenah mending dihampura we nya kan, kata Nabi, Allah mengampuni dosa kita itu salah satunya lewat kifarat dosa. Kifarat dosa itu ini ba'suna. Falaula idh ja'ahum ba'suna, mengapa tidak ketika datang kepada mereka siksa dari kami, bencana dari kami, musibah dari kami, kesusahan yang datang dari kami, tadarra'u, mereka merunduk, eta tujuannya. Walakin tapi qasat qulubuhum, malah menjadi keras hati mereka, wa zayyana lahum, dan menghiasi mereka asyaiton, setan, ma kanu ya'malun, apa yang mereka amalkan. Di surat Al-A'raf ya. Enggak ada di sini, harus jilid 2. Bagaimana setan menghiasi amalna teh ngaharewos sampai kemudian orang itu mengatakan qad massa'aba anadharra'u wasarra. Oh, musibah gini, wah saya juga dulu mengalami gitu. Orang tua kita dulu juga biasa, ada susah, ada senang, kuat saja. Cukup mengatakan kuat saja, tidak sampai tunduk kepada Allah. Ketika dapat musibah yang besar sekalipun, misalkan gempa, nah juga di Palu, udah biasa gempa mah di mana-mana juga, itu dianggapnya biasa-biasa. Itu wazayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malu. Dan ini sekarang menjadi demikian akibat sekularisasi ilmu. Apa sekularisasi ilmu? Oh, ini terjadi gempa di Cianjur, Cipanas itu karena ada patahan, ada rengat. Ya pasti begitu, sampai sana. Nggak sampai mengingat bahwa ini peringatan dari Allah.
tidak ilmiah. Kalau memang cenah itu siksa tsunami itu dari Allah, kenapa dikirimkannya ke Aceh, bukan ke Papua, bukan ke Amerika? Gitu. Pakai sekularisasi ilmu, pakai logika, sehingga seakan-akan mereka benar bahwa musibah ini hanya kejadian alamiah biasa. Biasa-biasa weh. Tidak dianggap sesuatu yang luar biasa sebagai peringatan, jadinya biasa-biasa. Apalagi yang sudah sering dapat musibahnya. Punten misalkan cenahnya ieu Mas Sanes mendiskreditkan, memojokkan, banjir di Dayakolot. Geus teu karasa musibah we ku urang Dayakolotna gitu. Coba kalau kita banjir, kan wah terasa peringatan. Tapi karena sudah sering dianggapnya biasa. Nah itu wazayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Atau orang yang sudah biasa sakit. Jadi sakit teh dianggap biasa tidak dianggap sebagai peringatan oleh Allah, dari Allah. Nah itu setan tuh yang membisikkan. Yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Syarril waswasil khannas. Falamma nasu ma dzukiru bih, akibatnya mereka lupa dengan peringatan Allah, maka ketika mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka dengannya, fatahna alaihim, kami akan bukakan bagi mereka abwaaba, pintu-pintu kulli syai', semua hal yang mereka inginkan, pintu rizki, pintu umur. Nu resep mabok tah dibere jalana, yang seneng judi tah dikasih jalannya, yang seneng jinah tah dikasih jalan pek, digampangkeun. Jadi kalau kita dipermudah dalam mengamalkan maksiat, hati-hati. Itu kata para ulama istidraj. Mukira bil qom wa rabbil ka'bah utu hajatahum. Satu kaum itu ditipu daya oleh Allah, demi Allah Rabbul Ka'bah, kata Al-Hasan Al-Basri. Ketika mereka diberikan semua apa yang mereka inginkan. Hayang bungar diberi bungar. Hayang terkenal dikasih terkenal. Bari ngaji teu bisa, sholat subuh ka masjid tara. Usaha naon wae jalan-jalan. Itu teh tipuan dari Allah. Makar dari Allah. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka sudah berbahagia dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, kami akan menyiksa mereka dadak sakala, seketika itu juga. Fa idzahum mublisun, maka tiba-tiba mereka putus asa. Makanya disebutnya istidraj. Aidurjun teh tangga, istidraj itu minta naik tangga, sok mangga naik, semuanya dikasih agar naik, tapi bukan untuk menjadi paling atas, melainkan paling atas dijatuhkan dari atas. Leuwih nyeri atuh tagrag di lantai 4 jeung labuh ti dieu. Itu istidraj, hati-hati. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asi ma yuhibbu. Kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dunia padahal dia tukang maksiat, sudah dipenjara juga, jalan we bisnis narkoba teh, pamajikan anggar ngagaya. Jadi selebgram. Di penjara bisa hubungan suami istri, mabok bisa. Udah nggak ada lagi yang susah. Ayeuna mah ada jalan-jalan kemaksiatan mudah. Mau korupsi bisa teu ditewak. Mudah lagi caranya gitu. Jadi perbuatan dosa apapun nggak ada yang mengingatkan lagi, semuanya mudah. Mencuri ditangkap moal gitu. Eta mah katewak mah teu hoki we gitu kebenaran.
Fa inna ma wastidraj, maka itu adalah istidraj. Ya. Istidraj ada di Al-Qur'an, wa umli lahum inna kaidi matin, ya. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami di surat Al-A'raf, ayat yang sama juga ada di juz 29. Kami akan mengistidraj mereka dari arah yang mereka tidak tahu. Jadi, wah gitu. Hati-hati ya, kita juga lah cenah terpenting ngaji ka masjid. Itu ada bahasa itu dari ketua DKM sebelah sana, ya masjid nun jauh di sana. Saya cenah abdi mah susah nambahan jamaah ngaji teh. Nah, jadi dia cenah warga-warga komplek nu balung cenah nu ngaji ki anggar we kitu cenah. Kitu naon apa aja? Ya cenah kitu ekonomi anggar sangsara. Jadi dianggapnya tidak ngaji juga keun, udah senang tak istidraj. Nu ngaji ge cenah udah raripuh. Dalam hadis yang lain kata Nabi, idza aradallahu biqaumin baqaan aw namaan, kalau Allah menghendaki satu kaum langgeng atau bertumbuh, berkembang, rozaqahumul qasda wal afafa, Allah akan memberikan rezeki yang pertengahan, yang wajar, biasa-biasa hidupnya, normal, datar. Wal afaf, cukup, ya. Standar cukup itu kembali ke ayat yang umum, ya besutur rizqa wa yaqdir. Aya nu dilegakeun, anu disempitkeun. Ya. Rizki kita itu pasti cukup buat hidup kita, ngan lamun buat gaya hidupnya pasti mau cukup kumaha wae oge. Jadi kuduna kita hidup menyesuaikan dengan rizki kita. Begitu kalau Allah menghendaki satu kaum langgeng abadi berkembang. Wa idza aradallahu biqaumin iqtita'an, tapi kalau Allah menghendaki satu kaum binasa, terputus, futiha lahum au futiha alaihim babu khiyanah, maka dibukakan buat mereka pintu-pintu pengkhianatan. Jadi maksiat, babari, korupsi, babari, apapun mudah dijalankan. Nggak ada yang menghalangi. Nabi lalu membaca ayat ini, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Dalam ayat lain kan kata Allah, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Jangan kita mate panjang, memanjangkan pandangan kita kepada mereka. Mereka di sini orang-orang fasik, orang-orang kafir, atas kesenangan yang kami berikan. Itu hanya kembang dunia. Yang namanya kembang bunga katingali alus di dahar teu bisa. Daguan sore geus layu. Maksudnya enggak lama. Dan sebelumnya kata Allah, perbanyak tasbih wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Kita mau perbanyak tasbih. Wa amur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Yang paling penting ini suruh keluarga salat, sabar. Saya kemarin menjelaskan ke santri, ada tokoh yang merasa bersyukur kajaib ku urang ikut kerjasama proyek kita proyek kita hidupnya mewah, alumni pesantren hidupnya mewah, jabatannya tinggi, terus kebenaran kahiyap ku kita. Jadi merasa bersyukur, diingatkan saya harus punya sedekah jariyah, saya harus punya amal baik, piraku dek dudunya unggul gitu. Cobalah mungkin diingetan, ya, tekahiyap, hidupnya sukses gitu. Lalu orang nu ahli masjid, gininya mending gitu.
nya teu kaiket ku masjid, teu kaiket nanaon sukses-sukses duniawi, tak ulah gitu. Jangan terpukau dengan mereka yang sukses secara duniawi. Apa yang dibanggakannya? Urang mah bisa kena ngaji, bisa kena sholat berjamaah, keun we. Mereka justru tidak nikmat hidupnya. Ngaji walau a'lam, ya, sholat berjamaah duka. Banyak yang begini-begini. Apa artinya kekayaan dunia kalau untuk ibadah saja mereka tidak bisa menikmati? Ada orang kieu-kieu we nya memang kieu. Jadi kalau Allah menghendaki kita kebaikan, rezekinya mau langsung bro-broan gitu, mau jadi OKB. Seandainya jadi OKB pun seperti Rasul, seperti para sahabat, banyaknya kemudian didermakan. Sebagaimana yang saya tulis di edisi kemarin, ya, ketika istri-istri Nabi meminta nafkah lebih. Kenapa? Nabi itu udah banyak, gunimahnya sudah banyak, hartanya, tanahnya. Cenah imam niki wae gitu. Nabi SAW nggak ada tawar-menawar bab yang begitu mah. Kalau kamu mau sok, saya kasih bekal cerai. Kalau mau hidup dengan Allah Rasulnya negeri akhirat, wayahna hirupna kudu kieu. Jadi memang al-qasda al-afaf itu filosofi hidup kita. Seandainya kita pas-pasannya memang kudu kieu. Hidup seorang muslim itu seandainya kita kayak mendadak pun tetap standarnya jangan dinaikkan. Yang dinaikkan itu sodakohnya, berdermanya. Saya kemarin singgung kan, terlalu banyak proyek kita. Yo di Masjid At-Taubah we. Nya cai teh ya, ngalunasan utang teh, meluaskan teh ya, nama wakaf. Dan gak mungkin atuh bangunan sakieu tuluy 10 tahun ke depan gak mungkin harus nambah. Ini 2 tahun sekali nambah, ya, 2 tahun sekali nambah. Kayak dulu kita di sana nambah kali kan 2 tahun berikutnya nambah. Harus begitu untuk itu. Mual maju-maju, ya. Untuk mual maju maksudnya jalan di tempat. Nah, bisa begini itu butuh orang-orang nu ngalalarti, butuh pahajian yang banyak. Nu ngarti lo ban juga hajian dengan nu ngarti hese gitu. Nah, orang yang ketika ada kekayaan lebih, udah ini didermakan buat apa? Dah hirup mah dahar anger sapiring sare sakasur. Faquti ada birul qaumil ladzina kadzalamu, maka terputuslah ujung kaum orang-orang yang dolim. Maksudnya habis sampai ujung-ujungnya, tenyesa. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Allah itu meski bagaimanapun terpuji. Ketika Allah menurunkan siksa pun Allah tetap terpuji. Dan yang paling pokok, ini peringatan buat kita. Alhamdulillah kita diingatkan untuk tahu standar hidup kita harus bagaimana. Tidak silau dengan mereka yang sukses duniawi meski banyak maksiat. Dan ini penting ya buat pedoman hidup kita, agar tidak kemudian dadak sakala dibinasakan sampai habis ke akar-akarnya. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.